Bab 286. Menyambut tamu. Untuk menyambut delegasi Tibet kali ini, aku tidak berencana menggunakan cara yang biasa, tetapi kita akan melakukan parade di depan mereka. Memberikan sambutan dengan kekuatan kita di hadapan mereka. Memperlihatkan kekuatan kita. Lin Hai mengungkapkan pemikirannya. Yu Huasi mendengar itu dengan matanya yang berbinar. Jadi kamu berencana untuk mengintimidasi mereka, ya? Lin Hai tersenyum misterius, tidak salah sedikit pun. Kali ini kita harus membuat delegasi Tibet terkejut, agar mereka bersikap lebih sopan. Atau, kita bisa membuat mereka marah dan memberi mereka pelajaran yang baik. Aku telah menganalisis situasi perang saat ini. Jika Tibet berani menggerakkan pasukan, mereka kemungkinan besar akan menggandeng Turkestan. Tetapi mereka tidak akan menyerang Daxia secara bersamaan. Kita hanya perlu mengalahkan mereka dengan cepat, dan pasukan Turkestan pasti akan mundur dan meminta ampun. Yang kamu katakan itu benar, tetapi masalahnya adalah bagaimana mengalahkan Tibet dalam waktu singkat. Mereka semua pasukan berkuda, dan senjata artileri kita sudah diketahui oleh pihak musuh, jadi tidak akan semudah itu untuk mengalahkan mereka dengan cepat. Pasukan berkuda mereka sangat gesit. Jika mereka merasa situasi sudah tidak menguntungkan, mereka akan segera mundur. Selain itu, senjata artileri sangat gampang terlihat, bisa dilihat dari jauh. Mereka akan bisa menghindari serangan pasukan artileri kita, sehingga pasukan artileri kita tidak akan efektif. Yu Huasi mengernyitkan dahinya. Pada saat kita menghadapi serangan Turkestan sebelumnya, kita bertahan dengan bahan peledak untuk waktu yang lama, yang memberi Raja Lin cukup waktu, kan? Kali ini aku telah menyempurnakan bahan peledak itu, dan bisa langsung dilempar dengan tangan. Nanti kita bisa menunggang kuda dan meledakkan pasukan musuh, tetapi ini adalah senjata rahasia yang harus sangat dirahasiakan. Sekarang hanya aku, Raja Lin, dan Ibu Suri yang tahu. Kita berempat harus menjaga kerahasiaan ini sebelum pertempuran itu terjadi. Lin Hai segera mengingatkan, Yu Huasi mungkin tidak tahu bentuk granat tangan, tetapi ia masih ingat dengan jelas bagaimana bahan peledak digunakan untuk mengusir musuh sebelumnya. Jika ada senjata yang begitu praktis, itu pasti akan mengejutkan pasukan musuh. Baiklah, jika kamu yakin, pasti itu bisa dilakukan. Bagaimana cara melatih pasukan? Aku akan mengikuti petunjuk kamu. Yu Huasi segera setuju. Latihan kali ini lebih mementingkan semangat, bukan kekuatan tempur. Yang penting adalah saat tampil, kita harus bisa mengintimidasi delegasi Tibet. Lin Hai mulai menggambar formasi parade di tanah. Yu Huasi mendengarkan dan mengangguk-angguk. Kadang dia mengutarakan pendapatnya sendiri. Setelah mereka menyelesaikan diskusi, mereka memanggil para prajurit untuk memulai pelatihan upacara. Seluruh lapangan dilarang dimasuki oleh siapapun. Semua prajurit tidak boleh keluar dari barak. Semua dilakukan secara tertutup. Orang luar yang ingin menyelidiki tidak akan bisa masuk, karena pelatihan sangat intensif. Lin Hai bahkan rela mengeluarkan uangnya sendiri agar prajurit bisa mendapatkan daging setiap kali makan. Pasukan yang terlatih dengan baik juga mendapatkan minuman beralkohol di malam hari. Walaupun pelatihan sangat melelahkan, dengan makanan yang baik, semangat mereka tetap tinggi. Mereka belum pernah makan makanan seenak itu seumur hidup. Tidak ada yang mengeluh kelelahan. Setiap hari mereka berlatih dengan giat, hanya agar bisa menikmati makanan enak di malam hari. Hari-hari mereka terasa lebih baik daripada perayaan Tahun Baru. Dalam beberapa hari terakhir, Lin Hai dan Yu Huasi sangat sibuk. Mereka pulang larut malam. Para pejabat di istana merasa sangat aneh. Banyak pejabat mendengar tentang perselisihan Lin Hai dengan Menteri Urusan Upacara. Mereka tidak bisa memahami apa yang sebenarnya ingin dilakukan Lin Hai, selain tidak mematuhi protokol upacara. Dia tidak peduli dengan hal-hal lain. Perlu diingat bahwa dalam menyambut delegasi tidak hanya dilakukan dengan mengadakan upacara sambutan, masih ada aspek penerimaan, makanan, dan negosiasi yang perlu dipertimbangkan. Bahkan Tibet, untuk memperebutkan kepentingan, akan berusaha keras untuk memberikan masalah kepada Daxia. Semua hal ini harus dipertimbangkan dengan serius. Namun, Lin Hai tidak mempersiapkan apapun, dan dia tidak meminta saran mereka. Awalnya, pejabat dari Departemen Upacara yang ingin menjebak Lin Hai merasa seperti memukul bantal. Mereka semua merasa tercekik mendengar bahwa Lin Hai bersembunyi di kamp prajurit utara setiap hari. Banyak orang mulai berusaha mencari informasi. Semua orang ditahan di luar, bahkan pejabat lain. Tidak ada yang bisa masuk. Bahkan jika Raja Lin datang, dia juga tidak diberi muka. Tidak ada yang bisa masuk sama sekali. Pejabat lain yang ingin menyelidiki dan melihat situasi ini terpaksa membatalkan niat mereka. Qiao Er dan Putri Chen Xi menemui Li Ruoxue dan mengetahui bahwa larangan untuknya sudah dicabut.
Mereka sangat senang, terutama karena masalah pernikahan juga ditolak. Ketiga wanita itu tidak lagi memiliki beban pikiran dan kembali ke kantor surat kabar. Kedatangan delegasi Tibet adalah sebuah berita besar. Mereka harus menghebohkan berita ini. Mereka mendapatkan beberapa informasi dari Inhai dan menulis untuk dicetak setiap hari. Mereka terus membuat masyarakat penasaran. Mereka sangat menunggu berita baik dari koran edisi berikutnya. Apalagi Lin Hai adalah pejabat yang menyambut delegasi itu. Hal ini sangat dinantikan oleh masyarakat. Karakter Lin Hai sudah dikenal banyak orang. Ia jujur dan tidak mau dirugikan. Sekarang Daxia baru saja meraih kemenangan. Semangatnya sangat tinggi. Kali ini mereka tidak boleh memberi kesempatan kepada Tibet. Penjualan koran meningkat pesat, dan penjualan lotre juga semakin baik, terutama setiap kali ada undian besar. Suasananya menjadi sangat meriah. Seringkali ada yang memenangkan hadiah utama. Semakin banyak orang ingin cepat kaya. Membeli lotre untuk mencoba keberuntungan sudah menjadi kebiasaan banyak orang. Tentu saja, banyak penjudi membeli banyak tiket sekaligus untuk meningkatkan peluang menang. Keuntungan lotre setiap hari hampir melebihi 1000 TED Prakarena sekarang tidak hanya dijual di ibu kota, tetapi juga telah diperluas ke banyak provinsi sekitarnya. Cukup dengan melihat koran, mereka sudah bisa mengetahui nomor pemenangnya. Koran yang dicetak setiap hari segera dikirim dengan kuda cepat, bahkan bagi orang-orang dari luar daerah. Paling lambat pada malam hari berikutnya mereka sudah bisa mendapatkan koran edisi terbaru. Hadiah kecil dapat diambil di tempat, sedangkan hadiah utama harus diambil di ibu kota. Setelah mengambil hadiah, demi keamanan Lin Hai akan mengirimkan sekelompok prajurit kavaleri untuk mengawal pemenang itu kembali ke rumahnya. Dengan cara ini, semua kekhawatiran pemenang bisa teratasi. Hari kedatangan delegasi Tibet semakin dekat. Lin Hai baru mempersiapkan tempat tinggal dan makanan untuk mereka, menghabiskan 100 wen. Ia menyuruh beberapa orang untuk membersihkan tempat tersebut. Di tempat tidur hanya diletakkan sedikit jerami, ditambah 2 kulit domba. Yu Huasi merasa tidak tega. Ini bukan menyambut utusan, tapi lebih mirip mengurus hewan ternak. Saudara Lin, apakah kamu yakin akan menyambut utusan Tibet seperti ini? Kenapa tidak? Mereka biasanya tidur seperti ini. Ini akan memberikan mereka rasa seperti di rumah mereka sendiri. Yu Huasi, ngomong-ngomong, semua air di sini sudah direndam dengan biji jarak. Lihat saja apakah mereka bisa bertahan. Yu Huasi terlihat gemetar. Lin Hai berencana untuk menghadapi orang-orang itu. Nasib mereka pasti akan sangat tragis. Dia bisa membayangkan betapa parahnya kondisi para utusan Tibet nanti. Meminum air yang direndam biji jarak, mereka pasti akan menderita diare. Apakah ini benar-benar bisa berjalan lancar? Yu Huasi kembali memastikan. Kenapa tidak? Setelah mereka datang dan mengalami diare, kita bisa mengatakan itu karena ketidakcocokan dengan air dan tanah. Begitu mereka kembali, mereka pasti akan melaporkan bahwa mereka tidak bisa beradaptasi dengan air dan tanah Daxia, dan mungkin mereka tidak akan berani berniat jahat lagi. Kata Lin Hai, ide yang sangat bagus, Saudara Lin. Jawab Yu Huasi bab 287. Feng Moyi. Ketika Yu Huasi memikirkan apa yang akan terjadi pada para utusan Tibet, dia merasakan gemetar dingin. Diperkirakan setelah kunjungan ini, mereka pasti akan mengalami trauma. Setelah memastikan bahwa tempat tinggal dan makanan tidak ada masalah, Lin Hai memanggil Liu Ergo. Keamanan di penginapan ini akan kuserahkan padamu, pastikan kamu menjaganya dengan baik. Setelah para utusan Tibet tiba, tak seorang pun diizinkan keluar dengan bebas. Makanan dan minuman harus disediakan oleh kita. Jika mereka benar-benar ingin meninggalkan penginapan, itu bisa diatur. Namun, mereka harus mendatangani perjanjian hidup atau mati, dan jika ada sesuatu yang terjadi, itu bukan tanggung jawab kita. Tuan jangan khawatir, aku mengerti. Liu Ergo menunjukkan senyuman licik. Keesokan harinya, banyak orang yang sudah menunggu untuk melihat acara besar. Jika Lin Hai membuat kesalahan besar, pasti akan ada yang melaporkannya kepada kaisar. Mereka akan melakukan apapun untuk menyingkirkannya dari jabatannya. Gong Yanwu juga telah mendengar berita ini, namun, dia tetap memilih untuk sepenuhnya mempercayai Lin Hai. Setelah memiliki cukup uang, Gong Yanwu juga memperkuat sistem intelijen secara besar-besaran. Banyak hal di ibu kota tidak luput dari pengawasannya, namun, dia menemukan bahwa apa yang dilakukan Lin Hai tidak dapat disusupi oleh siapapun. Dia tidak tahu apa yang sedang direncanakan. Satu-satunya yang bisa dia lakukan adalah menunggu hingga utusan Tibet tiba dan melihat bagaimana mereka akan disambut. Lin Hai berdiri di luar kota bersama para pejabat dari Departemen Ritus. Matahari terbit dari timur. Akhirnya, mereka melihat bendera delegasi utusan Tibet. Kali ini,
Lebih dari 300 orang datang dalam delegasi Tibet, menunjukkan betapa besar kekuatan mereka. Mereka tampaknya sangat percaya diri untuk menikahi Putri Chenxi. Sebenarnya, orang Tibet juga sangat tangguh. Mereka sangat memahami situasi di berbagai negara. Dulu, negara Turkestan sangat kuat dan selalu memegang kendali. Setiap kali mereka menyerang, mereka bisa merampas banyak harta dari Daxia. Oleh karena itu, musuh lainnya rela mengikuti dan membantu. Namun, ketika Daxia secara tiba-tiba memiliki senjata baru dan menghancurkan pasukan Turkestan, keadaan pun sudah berubah. Kini, keberadaan Tibet menjadi sangat penting. Jika Tibet berpihak pada Turkestan, Turkestan masih akan memiliki keunggulan. Namun, jika Tibet bersekutu dengan Daxia, maka Daxia tidak akan takut pada Turkestan lagi. Berpihak pada Turkestan berarti harus terus berperang dengan Daxia untuk mendapatkan keuntungan. Namun, jika bersekutu dengan Daxia, Tibet bisa menuntut banyak keuntungan tanpa perlu mengangkat pedang, mendapatkan banyak makanan dan harta tanpa harus berperang. Mengapa tidak? Bahkan jika beberapa tahun kemudian Turkestan pulih dan ingin menyerang Daxia lagi, mereka tetap akan membutuhkan dukungan Tibet. Pada saat itu, Tibet bisa membatalkan perjanjian dan kembali melawan Daxia. Mereka sudah sering menggunakan taktik ini, dan sangat berpengalaman. Meskipun semua orang tahu ini adalah strategi mereka, Daxia yang lemah tidak akan punya pilihan selain menerimanya. Menukar beberapa tahun perdamaian sementara juga dianggap layak. Namun, kali ini rencana Tibet meleset. Daxia memiliki Lin Hai, seorang penjelajah waktu, yang tidak akan membiarkan mereka mengambil keuntungan terus. Terlebih lagi, mereka menyentuh sesuatu yang sangat penting bagi Lin Hai. Mereka berani merebut wanita yang dia cintai, yang sama saja dengan mencari mati. Para utusan Tibet merasa sangat aneh ketika melihat hanya sedikit orang yang menyambut mereka. Daxia mengklaim dirinya sebagai kerajaan langit dan bangsa beradab, tetapi kenapa tidak ada upacara penyambutan yang layak? Ketika mereka semakin mendekat, Lin Hai tiba-tiba berteriak, mulai. Tiba-tiba, tanah bergetar ringan, sekelompok pasukan berkuda berlari keluar dari gerbang kota. Setiap orang memegang sebuah bendera. Serang, serang, serang. Di belakang mereka, 2000 prajurit berkuda mengikuti, memegang tombak panjang, dan melakukan gerakan serang sesuai perintah. Setiap gerakan mereka terlihat penuh semangat tempur. Setiap prajurit berkuda menunjukkan wajah serius, gagah dan berani. Di depan gerbang kota, mereka dengan terampil menyelesaikan formasi pengepungan, serangan, dan mundur. Wajah para utusan Tibet langsung berubah pucat. Mereka langsung memahami, ini adalah demonstrasi kekuatan dari Daxia, menunjukkan betapa hebatnya pasukan berkuda mereka. Meskipun jumlahnya hanya 2000, tetapi kekuatan mereka sangat besar. Keterampilan berkuda mereka sangat luar biasa, hampir setara dengan pasukan berkuda Tibet. Ini adalah hal yang paling mereka takuti. Pasukan berkuda Daxia yang dulunya lemah, sekarang berkembang dengan cepat setelah kemenangan terakhir yang memberi mereka banyak kuda perang berkualitas tinggi dari Turkestan. Kini mereka telah menguasai inti dari pertempuran berkuda. Baru sekarang mereka menyadari betapa pentingnya menjaga agar kuda-kuda berkualitas tidak jatuh ke tangan musuh. Setelah latihan berkuda selesai, pasukan dibagi menjadi dua barisan di sepanjang jalan. Manusia dan kuda tampak menyatu, seperti dewa perang. Aura kematian memenuhi sekitarnya, membuat semua orang menahan nafas. Banyak warga yang menonton, terkejut dan bersemangat melihat betapa hebatnya pasukan berkuda Daxia. Ternyata, pasukan Daxia sangat kuat, dan mereka pasti bisa melindungi rakyat. Tapi ini belum selesai. Setelah itu, pasukan infanteri yang terkoordinasi dengan sempurna muncul, dengan teriakan yang serempak dan langkah yang seirama. Mereka berjalan keluar dari kota. Mereka terus membentuk berbagai formasi tempur, semua berpakaian baju zirah terbaik, terdiri dari infanteri, pasukan tombak, dan pemanah. Semua berkolaborasi dengan sempurna, mampu menyerang dan bertahan. Dengan kekuatan penuh, warga yang menonton menjadi semakin bersemangat. Mereka yang dulu merasa bahwa pasukan berkuda musuh tidak terkalahkan, kini merasa bangga setelah melihat pasukan elit Daxia. Dengan pasukan seperti ini, musuh sekuat apapun tidak akan bisa mengalahkan Daxia. Pasukan berkuda memegang lambang kebesaran, dan pasukan infanteri disambut sebagai pahlawan yang kembali. Acara mencapai puncaknya, 18 meriam ditembakkan serentak, suara ledakan menggema di udara. Semua anggota delegasi Tibet tampak sangat ketakutan. Sejak kapan Daxia memiliki kekuatan militer yang begitu hebat? Terutama ketika mereka merasakan secara langsung kekuatan meriam. Hal itu sangat mengejutkan mereka. Tidak heran jika Turkestan, meskipun sudah bersekutu dengan banyak pasukan lain, tetap dikalahkan oleh Daxia. Daxia yang kini telah bangkit,
sudah jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Yuhua SM sekali lagi memerintahkan semua infanteri membentuk formasi di kedua sisi jalan. Dengan tatapan tegas, mereka menatap ke tengah. Ayo, saatnya kita pergi menyambut delegasi. Lin Hai melihat para pejabat dari Departemen Ritus yang masih terkejut. Dia tersenyum dan mengingatkan mereka. Baru saat itu mereka tersadar kembali dari keterkejutannya. Awalnya mereka berniat menertawakan Lin Hai, lalu melaporkan hal ini kepada El Busuri. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Lin Hai akan memperlihatkan pertunjukan yang begitu mengesankan di hadapan delegasi Tibet. Meskipun mereka adalah pejabat Daxia, mereka begitu terpukau hingga tidak bisa berkata apa-apa. Lin Hai tidak peduli dengan mereka. Dia menunggang kudanya dan maju ke depan. Aku, Lin Hai, Menteri Departemen Personalia, diangkat secara khusus oleh Ibu Suri sebagai utusan untuk menyambut kalian di Daxia. Salam hormat kepada Tuan Lin, utusan utama Tibet. Feng Moyi memberi hormat. Saat ini, dia tidak lagi berani bersikap sombong, dan semua rencana mereka harus dibatalkan. Parade militer ini benar-benar membuat mereka ketakutan. Kekuatan militer Daxia sudah jauh melampaui dugaan mereka. Tempat tinggal sudah disiapkan, kami jamin kalian akan merasa senyaman di rumah sendiri. Silakan. Lin Hai memberi isyarat, lalu berjalan di depan tanpa memperdulikan mereka lagi. Bab 288. Perlakuan sangat buruk. Dengan begini, rombongan delegasi Tibet mengikuti Lin Hai dari belakang. Ini menunjukkan bahwa status Lin Hai setingkat lebih tinggi. Jika situasinya normal, ini pasti akan disadari dan dipertanyakan. Namun, parade militer tadi benar-benar sangat mengesankan, membuat mereka semua terkejut dan tidak langsung bereaksi. Saat mereka sadar, mereka sudah sampai di pos penginapan. Ini adalah tempat yang telah disiapkan untuk kalian tinggal, semuanya sudah lengkap, tidak perlu sungkan, kata Lin Hai sambil tersenyum. Penginapan itu cukup bersih, namun kasurnya hanya terbuat dari jerami dan 2 lembar kulit domba. Orang-orang Tibet merasa sangat terhina, mereka semua menunjukkan ekspresi marah. Tuan Lin, ini adalah utusan dari Tibet, mewakili negara Tibet. Mengapa kalian memperlakukan kami dengan begitu tidak sopan? Tanya Feng Moyi dengan marah. Dari nada bicaramu, sepertinya kamu tidak puas dengan sambutan kami di dinasti Daxia. Untuk menyambut kalian, aku sudah memikirkan dengan matang, khawatir kalian tidak terbiasa tinggal di sini. Aku sudah berusaha keras untuk mencari jerami dan kulit domba, dengan begitu, aku mengatur tempat tinggal ini persis seperti di Tibet kalian. Lihatlah kulit domba ini adalah kulit domba terbaik yang diambil dari Turkestan. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa kulit domba Turkestan tidak sebanding dengan Tibet? Kata Lin Hai dengan omong kosong yang terdengar masuk akal. Anak buahnya di belakangnya bahkan merasa seperti itu adalah kenyataan. Hampir saja mereka percaya. Bukan begitu. Feng Moyi sangat cemas. Memang benar bahwa rakyat jelata di Tibet hidup dengan tidur di atas jerami dan berselimutkan kulit domba. Namun mereka semua adalah bangsawan Tibet, dan standar hidup mereka tentu berbeda. Bahkan beberapa bangsawan hidup lebih mewah daripada pejabat dinasti Daxia. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima penghinaan seperti ini? Namun Lin Hai dengan serius memotong ucapannya, jika kalian tidak menyukai kulit domba Turkestan, kami bisa meminta orang Turkestan untuk datang dan menilai. Selain itu, Putri Liu Yi dari Turkestan yang tertangkap di dinasti Daxia juga tidur di kulit domba seperti ini. Dia bahkan mengatakan bahwa dia merasa seperti di rumah. Feng Moyi tidak ingin berdebat lagi, karena dia datang dengan misi yang sangat penting. Kondisi tempat tinggal yang buruk ini bisa dia tahan, asalkan perjanjian aliansi berhasil, dan dia bisa membawa Putri Chenxi kembali ke Tibet. Selain itu, setiap kali aliansi dibuat, pasti ada syarat yang harus dipenuhi. Dinasti Daxia harus memberi mereka hadiah yang melimpah. Singkatnya, dinasti Daxia mendapatkan reputasi, sementara Tibet mendapatkan keuntungan. Baiklah, Tuan Lin memang benar-benar perhatian, kata Feng Moyi dengan nada marah. Jadi, kalian semua sangat puas dengan sambutanku. Lin Hai memastikan lagi, puas, sangat puas. Feng Moyi menjawab dengan gigi terkatup. Lin Hai mengeluarkan selembar kertas dan tersenyum. Karena kalian sangat puas, aku bisa tenang sekarang. Tetapi jika hanya aku yang mengatakan hal ini kepada Ibu Suri, orang lain mungkin akan mengira aku berbohong, dan tidak akan percaya. Ucapan saja tidak cukup, sebaiknya tuliskan di atas kertas, agar aku punya bukti. Lanjut Lin Hai. Feng Moyi belum pernah mengalami hal semacam ini, dia tampak sangat terkejut. Apa maksud Tuan Lin dengan ini?
Kamu tidak tahu, aku baru saja dipromosikan menjadi wakil menteri Ritus, dan banyak orang yang cemburu. Mereka semua ingin melihat aku gagah dan mencari kesalahan saya. Jika kamu membantu aku kali ini, bagaimanapun juga, aku yang akan bertanggung jawab atas pembicaraan aliansi, dan aku pasti akan memberi imbalan. Bisik Lin Hai di telinganya, mata Feng Moyi langsung berbinar. Ternyata semua ini dilakukan agar Lin Hai mendapatkan penghargaan, dibandingkan dengan keuntungan besar yang bisa dia peroleh. Hal kecil ini tidak ada artinya. Baik, aku akan membantu Tuan Lin kali ini. Namun saat aliansi dibuat, Tibet harus mendapatkan keuntungan lebih, kata Feng Moyi. Tentu saja, aku jamin kamu akan puas. Keduanya saling tersenyum, merasa sangat puas. Feng Moyi segera menulis di atas kertas, memuji Lin Hai karena menerima mereka dengan sangat baik, dan mereka merasa sangat puas. Setelah Lin Hai menyimpan kertas itu, dia berkata, ada makanan dan minuman di penginapan ini, usahakan untuk tidak keluar sembarangan. Karena sebelumnya kalian sering menyerang dinasti Daxia, rakyat sudah sangat membenci kalian. Beberapa hari yang lalu, terdengar kabar bahwa ada pendekar yang ingin membunuh kalian, hanya di penginapan ini kalian bisa aman, jadi jangan pergi sendirian. Feng Moyi terkejut dan segera berkata, kami adalah utusan delegasi, dinasti Daxia harus melindungi keamanan semua orang kami, jangan khawatir, aku sudah menempatkan pasukan besar untuk menjaga penginapan ini. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk. Barulah Feng Moyi merasa sedikit tenang, mereka hanya perlu membicarakan aliansi, jadi keluar atau tidak bukan masalah besar. Setelah memberikan perintah, Lin Hai pergi bersama orang-orangnya, istana sedang menunggu laporannya. Sesampainya di istana, Lin Hai memberi hormat dan berkata, Yang Mulia, para utusan dari Tibet telah diterima dan ditempatkan di penginapan dengan baik. Semua orang di pengadilan sudah mendengar tentang upacara penyambutan Lin Hai. Parade militer itu benar-benar menunjukkan kekuatan dinasti Daxia. Tidak ada yang menyangka bahwa Lin Hai akan menggunakan cara ini untuk mengejutkan rombongan utusan Tibet. Dengan menunjukkan kekuatan militer, utusan Tibet pasti akan berpikir dua kali sebelum mengajukan tuntutan yang berlebihan. Bagus, kamu sudah bekerja keras. Aku sudah menerima laporan bahwa kamu menunjukkan keagungan dinasti Daxia di depan PAM utusan Tibet. Ini akan dihitung sebagai prestasimu. Terima kasih, Yang Mulia, ini adalah tugasku. Jawab Lin Hai. Yang Mulia, meskipun upacara penyambutan sudah berjalan dengan baik, tetapi Tuan Lin memperlakukan para utusan di penginapan dengan sangat buruk. Dia bahkan menempatkan jerami di kasur mereka, memperlakukan utusan negara lain dengan cara yang memajukan. Ini mungkin tampak menguntungkan, tetapi tindakan seperti ini membuat kita terlihat picik dan tidak tahu etika. Jika berita ini menyebar, kita akan ditertawakan oleh semua orang, kata Menteri Ritus dengan suara lantang. Dia baru mengetahui situasi di penginapan itu dari laporan bawahannya. Menghina utusan negara lain seperti ini tidak sepatutnya dilakukan. Jika suatu hari dinasti Daxia mengirim utusan ke negara lain, mereka mungkin akan diperlakukan dengan cara yang sama. Maka dari itu, meskipun musuh datang, mereka harus disambut dengan baik. Gong Yanwu mengerutkan keningnya. Lin Hai sebelumnya tidak berdiskusi dengannya. Meski dia memahami alasan Lin Hai untuk melampiaskan amarahnya, melakukan hal ini sama saja dengan melanggar prinsip. Dinasti Daxia Yang Mulia tidak boleh bertindak sembrono seperti ini. Tuan Lin, apa maksud dari semua ini? Gong Yanwu mencoba tetap tenang. Jika Lin Hai benar salah, dia harus segera diperbaiki. Masalah yang menyangkut kehormatan istana tidak boleh dibiarkan begitu saja. Banyak pejabat sipil juga mulai mengkritik Lin Hai karena sudah bertindak terlalu jauh. Lin Hai hanya tersenyum, tanpa rasa panik sedikitpun. Ah, kalian para pejabat ini tidak mengerti apa-apa, tetapi semuanya suka mencampuri urusan orang lain. Apa yang kamu katakan? Ulangi sekali lagi. Jika kamu tidak memahami etiket penyambutan utusan dari negara lain, tidak masalah, kamu bisa bertanya kepada pejabat di Kementerian Ritus. Tetapi karena kamu ingin melampiaskan kemarahanmu dan mencari perhatian, kamu sudah melakukan hal yang memalukan seperti ini. Hubungan antar negara tidak boleh dianggap enteng, dan tindakanmu kali ini benar-benar satu, seru Menteri Rims dengan marah. Ini tidak benar, tindakan ini tidak benar, sudah menodai kehormatan dinasti Daxia. Kata seorang cendekiawan tua sambil mengelus beberapa helai kumisnya yang tipis. Dia menggelengkan kepala dengan penuh penyesalan. Aku sarankan agar Tuan Lin segera dicopot dari jabatannya sebagai wakil menteri Ritus, dan diganti dengan orang lain untuk bernegosiasi dengan utusan dari Tibet.
Bersambung,